Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 DKV Pradita 2023. Nama saya Melati Murni. Nama saya Trisa Stefani. Nama saya Laurencia Manuela. Nama saya Syafati Abdul Kaisil. Nama saya Ivanenes Amelia, dan hari ini kita akan menjelaskan tentang karya-karya yang dibuat oleh April Greiman. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang karya April Greiman, saya akan memperkenalkan dahulu mengapa April Greiman penting dalam desain grafis. April Greiman adalah salah satu tokoh yang penting untuk dikenal dalam mengembangkan dan memperkenalkan konsep desain grafis yang berbasis komputer, yang sangat mempengaruhi dan inovatif dalam karya-karyanya. Ia memiliki dari 40 tahun pengalaman sebagai pemimpin dalam membentuk budaya visual. Jadi pada awalnya April Greiman itu memanfaatkan software dan teknologi digital untuk menciptakan karya yang berbeda. Jadi dia itu pengen anti mainstream gitu. Ketika teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya itu trendingnya masih tradisional, masih berbasis kertas, dia itu pengen mencoba teknologi yang berbeda gitu. Dia memanfaatkan teknologi digital yang sekarang tuh sedang mengembang pesat gitu. Dia itu ingin menggali dan menunjukkan potensi penuh dari desain yang berbasis komputer daripada tradisional. Gaya desain kontemporer April Greiman dikenal karena karya yang dihasilkan dengan berani dan eksperimental terhadap desain postmodernisme. April Greiman sering menggunakan elemen grafis yang tidak konvensional, seperti teks yang terdistorsi dan tata letak yang tidak teratur, untuk menciptakan desain yang dinamis dan futuristik. Jadi ini adalah karya salah satu yang kita pilih yang menurut kita menarik, yaitu bernama Pacific Wave. Yang menarik dari karya April Greiman ini adalah perpaduan estetika dan teknologi, yang khususnya gelombang laut melambangkan kekuatan alam yang sangat unik karena menggabungkan estetika teknologi digital yang khas postmodernisme. April Greiman menggunakan pixel dan bentuk-bentuk geometris untuk menciptakan kontras yang menarik dengan dekonstruksi dan rekonstruksi bentuk organik gelombang laut yang biasanya digambarkan secara realistis tetapi diubah menjadi karya digital. Dalam karya ini yang menarik adalah eksplorasi warnanya yang dramatis. Kalau misalnya kalian bisa lihat, itu ada pink, terus ada biru, ada kuning juga. Nah, warna-warna seperti itu tuh dia kan mengandalkan warna yang cerah ya. Itu menciptakan kesan yang energik, tapi juga dinamis. Warna-warna yang berani dan bentuk-bentuk yang abstrak dapat diartikan sebagai eksplorasi identitas dan individualitas. Setiap melihat, kita dapat menemukan makna yang berbeda-beda dalam karya ini. Tipografi yang dirancang dalam bentuk abstrak dan minimalis ini bertujuan untuk menonjolkan gelombang laut serta elemen geometris yang ada. Dengan pendekatan ini, April Greiman berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menawan secara visual, tetapi juga syarat dengan makna mendalam dan simbolik. Jadi untuk karya yang kedua, itu kami memilih poster dari internet, di mana di dalam poster tersebut itu terdapat tipografi yang berbunyi, "If a design doesn't feel good, it does not matter what your brain says." Nah, yang menarik dari karya ini adalah maknanya, di mana arti dari karya ini itu kita tidak hanya bergantung pada logika dan analisis rasional, melainkan juga berfokus pada emosi dan intuisi. Jadi ketika kita melihat suatu karya, itu kita tuh nggak hanya bergantung sama teksturnya atau kayak teknik A, teknik B, teknik complicated atau gimana, tapi kita juga berpengaruh tentang perasaan kita, gimana kita melihat karya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya karya tersebut mungkin karyanya simple, tapi kalau misalnya itu sudah cukup untuk menarik perhatian viewer, berarti itu sudah merupakan karya yang bisa disebut baik begitu. Kutipan ini dapat menjadi sumber menginspirasi bagi para desainer untuk menciptakan karya yang lebih bermakna, dan kutipan ini membantu kita untuk memahami bahwa desain bukan hanya sekedar visual, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi yang kompleks.
Warna karya April Grayman yang menarik memakai palet warna yang kontras dan berani, seperti kombinasi hitam, kuning, dan putih yang mencolok. Kombinasi warna yang mungkin dianggap tidak cocok justru menciptakan efek yang unik dan menarik. Tentunya, dalam karyanya yang terkenal, Grayman juga melakukan eksperimen mendalam dengan memodifikasi bentuk huruf. Ia seringkali memadukan tipografi dengan gambar atau ilustrasi dengan cara yang mencolok dan inovatif, menciptakan komposisi visual yang unik dan memikat. Pendekatannya yang berani dan berbeda dalam menggabungkan elemen-elemen tersebut menghasilkan desain yang tidak hanya estetis, tetapi juga sangat berpengaruh dalam dunia grafis. Grayman sering menggunakan beberapa lapisan tipografi untuk menciptakan efek kedalaman dan dimensi dan menggunakan elemen-elemen untuk menciptakan bentuk, tekstur, dan dengan adanya gambar jantung bisa menambahkan suasana pada karya. So my work, I was trained really traditionally in Basel, Switzerland. I know how to handset type, I know how to hand letter, training in photography. I have all these things which, are more kind of classic graphic design background. But then these tools really freed me up to think about how if you have a good idea, there aren't any boundaries. You can express it in a variety of ways. Menurut kami, kutipan "If you have a good idea, there's aren't any boundaries" atau "jika kamu memiliki ide yang bagus, tidak ada batasan" bermakna bahwa kreativitas dan inovasi tidak mengenal batas. Ketika seorang memiliki ide yang kuat, mereka mampu melampaui batasan-batasan konvensional seperti norma sosial, keterbatasan sumber daya, atau keraguan diri. Ide yang baik dapat memberi dorongan untuk bertindak dengan percaya diri, mengatasi tantangan, dan mencapai hal-hal yang sebelumnya terlihat mustahil. Intinya, ide yang bagus dapat membuka peluang tanpa batas dan memungkinkan pencapaian yang luar biasa. I'm kind of an oddity because I started so early, mostly because I was just fascinated with things that could be tools for communication or messaging. I found that whenever I'm in a strong natural environment and I can ever experience some quiet, that I have a real clarity and a way of kind of, brain dump of the last thing I worked on, and then a kind of rejuvenation of thinking. So I would say that, I don't have a methodology for the work, but I have a methodology for keeping kind of a clear head and allowing for some maybe, non sequitur kind of random thinking and ways of approaching a schematic concept phase with a client. Ayo kita lihat galeri April Grayman yuk!